Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, seluruh anggota Perkat PKLU GPIB, di mana saja berada yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam program Dewan Perkat PKLU GPIB yang berjudul Membaca Alkitab Bersama. Perkenalkan, nama saya Wulansari Malonda Purawo, anggota PKLU GPIB Cahaya Anugerah Surabaya. Pada malam hari ini kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang sesuai dengan Sabda Bina Umat, yaitu dari Kisah Para Rasul 23 ayat 16 sampai dengan 22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kiranya Tuhan memampukan kami dan membimbing kami untuk mengerti akan kebenaran dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 16 sampai dengan 22 menyatakan, akan tetapi kemenakan Paulus anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi kepada mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Demikianlah firman Tuhan, kita akan merenungkannya melalui Sabda Bina Umat malam hari ini. Jika manusia diam-diam merencanakan yang jahat terhadap kita, maka Tuhan juga secara rahasia merancangkan untuk melindungi kita. Tuhan menggunakan siapa saja untuk membongkar rencana jahat manusia agar tidak terlaksana sehingga kita selamat. Demikian yang dikisahkan di dalam perikop Alkitab ini. Tidak dikisahkan bagaimana keponakan Paulus mengetahui rencana jahat komplotan orang Yahudi untuk membunuh Paulus. Itulah bukti Tuhan bekerja secara ajaib. Ia menggunakan keponakan Paulus untuk mengetahuinya dan segera ke penjara, memberitahukan kepada Paulus terkait rencana jahat yang mengancam hidupnya. Setelah Paulus mendengar hal itu, ia pun meminta kepada perwira untuk membawa keponakannya menghadap kepala pasukan. Tujuannya
agar ia menyampaikan perihal rencana jahat orang-orang Yahudi tersebut. Tuhan bekerja secara ajaib sehingga kepala pasukan menerima keponakan Paulus dan ingin mendengar berita yang ingin disampaikan. Ia menyampaikan semua yang diketahuinya dan mengingatkan kepala pasukan agar tidak menyerahkan Paulus kepada sidang majelis agama. Mendengar hal tersebut, kepala pasukan menyuruh pulang keponakan Paulus dan memintanya untuk tetap merahasiakan apa yang telah disampaikan kepadanya. Sebagai pengikut dan saksi Kristus, kita pun akan menghadapi orang-orang yang tidak suka dan sangat membenci kita. Mereka akan diam-diam merencanakan untuk melakukan kejahatan kepada kita. Meskipun kita tidak tahu rencana mereka, tetapi Tuhan tahu. Ia juga akan menggunakan orang lain untuk merencanakan rencana jahat tersebut, sehingga kita dapat mengatasinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu resah dan panik ketika mendengar berita tentang rencana jahat orang terhadap kita. Tuhan pasti punya cara yang lebih jitu untuk melepaskan kita agar dapat tetap bersaksi bagi namanya. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu, kita telah mendengarkan renungan dari Sabda Bina Umat. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, lepas pribadi, serta kehidupan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Selanjutnya Tuhan, kami mau berdoa pada malam hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia, baik mulai dari Bapak Presiden dan wakilnya, serta para menteri-menteri, baik aparat pemerintahan yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah terpencil sekalipun, yang meliputi RT dan RW di mana kami semua tinggal. Kiranya mereka semuanya dapat melakukan tugas dengan baik, dengan takut akan Tuhan, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami pun berdoa pada malam hari Tuhan untuk seluruh anggota PKLU yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya di masa tua ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa para pengurus Pelkat PKLU dimanapun berada, baik yang ada di pusat, di pemerintahan, maupun yang ada di daerah-daerah sekalipun. Tuhan juga memampukan mereka masing-masing agar mereka dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka sebagai pengurus, agar di dalam mereka melakukan tugasnya mereka akan takut akan Tuhan serta nama Tuhan senantiasa dipermuliakan.
Bapa yang dari surga, malam hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di mana kami akan istirahat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami semua, sehingga besok pagi dapat bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang prima. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.